Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun memetik bayam, bayam dicampur buat bakwan. Dari jawaban salam nampaknya bapak-bapak ini banyak cicilan. Pergi ke pasar membeli obat, obat dibeli penurun panas. Jawablah salam dengan semangat supaya hutang cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Lurah Pinang Merah, yang sama kita hormati Ketua RT 33, yang sama kita hormati tuan rumah Pak Asmaidi sekeluarga, bapak-bapak anggota yasinan Perumahan Permata Simpang Ridho RT 33 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi wa syukurillah. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Asmaidi sekeluarga sambil mendengarkan ceramah taruhlah kopi atau teh supaya enak kita ngotak. Sudah. Nah, itulah beda yasinan sama mendengarkan tausiah. Yang ceramah-ceramahlah, yang makan-makanlah. Cemano nak makan karena semuanya sudah ditutup dengan plastik. Dan ditutup galau Pak Asmaidi. Cemano nak makan, lah dibungkus galau, buah-buahan lah dibungkus. Cemano nak ngambilnya nih? Alhamdulillah. Oh lah bagi-bagi konsumsi lah, perlu acara gitu. Wah, ini enaknya tausiah. Besok ya kopi lah datang pula. Nah apa? Lanjut. Ya. Kita tidak perlu panjang seperti yang disampaikan Pak Muslim. Lebih panjanglah tausiah daripada baca Yasin. Kalau panjang-panjangnya saya juga yang capek, Bapak juga yang kenyang. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita membaca Yasin? Karena kita akan mengirimkan doa kepada almarhum almarhumah. Apakah almarhum almarhumah itu meninggal dunia masuk kubur itu dia mati? Tidak. Yang mati itu di saat dia di alam dunia. Sampai ke alam kubur dia itu dihidupkan kembali. Dia melihatkan kita tapi kita tak bisa melihatkan mereka. Makanya kita kirimkan doa melalui Ummul Quran Yasin. Di dalam hadis Rasulullah katakan, iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Ada 3 pembahasan kita pada malam hari ini. Kalau kita ini mati kage, yang kita tinggal itu segala amal-amal kita itu terputus semuanya. Tak bisa lagi nak berbuat. Kalau mati kita suatu saat nanti terputuslah segala amal ibadah kita itu illa min salasin, kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang selalu mengalir. Apakah hari ini Pak Asmaidi ini memanggil kita ini bersedekah? Ini adalah sedekah juga. Memanggil dan mengundangkan kita datang ini, dia bersedekah, disampaikan, dibuatkannya kue, ada kue dalam ini, ada kopi, kuenya yang lembut-lembut semuanya. Nya tahu karena orang yasinan itu banyak orang tua-tua, dikasihlah kue yang lembut-lembut. Ada semangko. Dia tahu ustadznya itu sering ngopi semangko, dikasihnya semangko. Bolu ya bolu. Nah, ini adalah bagian daripada sedekah jariyah.
Sedekah jariah ini nanti di saat kita dipanggil ke alam kubur nanti, yang membantu kita di alam kubur adalah sedekah. Apa yang kita keluarkan, yang kita berikan di saat kita hidup di atas dunia, itulah yang akan membantukan kita di alam kubur. Kenapa banyak siksaan di alam kubur? Karena dia banyak tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka di suatu ketika orang kaya memiliki harta benda banyak, ada yang mengatakan, untuk apa harta kita banyak? Harta tak dibawa ke alam kubur, mobil tak dibawa ke alam kubur, rumah pun bagus mewah tak dibawa ke alam kubur, isteri pun banyak atau cantik-cantik pun tak dibawa ke alam kubur, anak-anak kita pun banyak tak dibawa dalam kubur, pakaian kita mewah megah tak akan dibawa dalam kubur. Betul. Tapi kata pengusaha ini salah. Kenapa? Semua harta yang kita bawa itu pasti akan membawakan ke alam kubur. Akhirnya apa? Apa kata si pengusaha itu? Di saat saya memiliki harta benda, harta saya itu saya titipkan ke masjid. Lah azan, oi. Tunggu azan dulu. Lanjut, kaget lah domino kaget lah. Nak mati apa tidak ini? Jelas-jelas kita tuh. Persiapan nak mati dulu sekarang kita. Ya. Sedekah jariah. Kata pengusaha tadi, saya dengan harta benda saya tadi, saya titipkan harta saya itu ke masjid. Saya titip harta saya itu kepada anak yatim. Yang ketiga tutup. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan nanti kalau kita mati, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ninggalkan anak-anak yang berilmu, itulah gunanya kita berilmu. Iza aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Hidup di dunia ini Bapak, kita harus memiliki ilmu. Kalau punya ilmu, Allah angkatkan derajat si ilmu itu. Si pemilik ilmu itu Allah angkatkan derajat. Kalau anak kita berilmu itu, nanti keluarga kita diangkatkan derajatnya karena anak yang kita tinggalkan tadi memiliki ilmu. Pernah saya sampaikan di musala kemarin, minimal ilmu yang ada di masyarakat. Apa contohnya? Bisa baca Yasin, bisa baca tahlil, bisa lagi berdoa, bisa menjadi imam, bisa pula azan. Datang malaikat Israel, ditemukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada apa gerangan malaikat Israel itu datang menghadap Rasulullah? Ini ada tanda-tanda malapetaka yang tidak baik kalau malaikat Israel itu sudah datang. Roni, kalau datang malaikat Israel ke rumah itu bahaya. Jelas-jelas. Lalu Rasulullah katakan, wahai malaikat Israel, ada apa gerangan? Kenapa engkau menghadapkanku? Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, saya nak kesini nak nyampaikan dan kasih tahu bahwasanya muazzinmu itu di masjid itu sampai sore kaget akan Allah cabutkan ruhnya. Yang azan di masjid itu muazzin Bilalnya Rasulullah di masjid tersebut sampai azan asar nanti jatahnya hidup. Langsung terdiam Rasulullah SAW kepada malaikat Israel. Cak mano nak menyampaikan kepada muazzin Bilal ini di masjid ini. Dia yang selalu azan memanggilkan jamaah untuk hadir di masjid setiap 5 waktu, sehari semalam. Tapi malaikat Israel sudah sampaikan kepada Rasulullah bahwa umurnya muazzin itu sampai sholat asar. Rasulullah tak mau menyampaikan kepada si muazzin itu. Kalau saya sampaikan itu kepada muazzin nanti apa keterangannya? Wahai Pak Umar, tadi ada malaikat Israel kasih tahu bahwa jatah hidup itu sampai sebelum sholat asar. Langsung mati waktu itu juga. Kalau lah dengar kayak itu, tak mau ke musalah, tak mau pulang azan. Nah dengar kata-kata yang tak baik. Akhirnya apa?
Berdiamlah Rasulullah. Sebelum nak sholat zuhur, pergilah Rasulullah itu ke masjid. Si muazin itu tetap dia azan. Pertama sholat subuh, datang ke masjid, muazin itu sholat subuh. Dialah yang azan, ya dialah yang azan. Apa kata Rasulullah di saat sholat subuh? Ya Allah, wahai muazinku ini, umurmu jatah itu sampai sholat asar. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, ya Allah, kata Rasulullah. Di saat itu sholat subuh sudah selesai, Rasulullah pun tak akan kasih tahu sama muazinnya bahwa umurnya itu sesuai pesan malaikat Israel sampai sholat asar. Mau masuk sholat zuhur, muazinnya ini azan lagi sholat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang lagi Rasulullah itu ke masjid. Ya Allah, semakin dekat waktunya untuk menghadapkan kepada Allah. Solat zuhur waktu itu masihlah solat bersama Rasulullah. Hampir sedikit lagi waktu menjelang solat asar. Apa kata Rasulullah? Sebentar lagi solat asar juga akan dimulai. Rasulullah yang duluan waktu itu. Takutnya nanti sebelum asar, nyawa si muazin itu akan dicabut oleh malaikat Israel. Rasulullah yang duluan di saat itu. Akhirnya tak lama lagi Rasulullah sudah nyampe ke masjid mau solat asar. Rupanya si muazin itu kembali lagi solat azan muazin tadi. Sampai dia solat asar itu berjamaah. Jadi tanda tanya Rasulullah, gimana malaikat Israel ini? Tadi dia ngomong sama saya, dia nak akan cabutkan nyawa muazin sampai solat asar. Saat ini sudah dia azan sampai solat asar, muazin itu masih hidup rupanya. Akhirnya Rasulullah itu komplain kepada malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, apa halnya ini? Tadi engkau katakan bahwa muazinku itu sampai sholat asar dia akan dipanggil. Sekarang sholat asar sudah lewat, nah hampir sholat maghrib. Kenapa kok umur dan masih hidup? Apa kata Israel? Ya Rasulullah, mohon maaf sebelumnya ya Rasulullah. Sebelum tadi dia nak menjalankan sholat asar tadi, si muazin tadi sempat dia singgah ke rumah tetangga tadi. Dia sambungkan silaturahim dengan rumah tetangga. Setelah itu dilihat oleh malaikat Israel. Israel batalkan umur dan muazin tadi. Allah panjangkan, Allahumma tawil umrana. Ya Allah, panjangkanlah usia dan umurnya. Sampai disitulah karena silaturahim tadi, muazin tadi itu dipanjangkan usia dan umurnya. Setelah usia itu dipanjangkan oleh umurnya Rasulullah, setelah dipanjangkan oleh Allah umur dan usia tadi, maka semuanya bahwa umur kita ini sebenarnya tidak ada yang tahu. Kematian itu sangat dekat dengan kita, dekat sekali. Kalau Pak Umar sudah memanggilkan kita untuk azan Aa Roni, kalau tak juga datang ke masjid musalla di subuh Jumat Barokah itu ya Rasulullah, dia apa itu Pak Aa Roni? Itu berarti nak dekat-dekat lagi gitu. Itu adalah ilmu yang ditinggalkan, ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Ada tiga macam kematian ini. Pertama, kita mati itu mati kecil. Apa itu mati kecil? Mati kecil itu di saat kita tidur. Pak Arahab, tidur kita itu mati kecil. Kalau nak tanya itu macam mana mati? Tidurlah itu mati namanya. Kenapa? Doa kita itu Bismikallahumma ahya wa Bismikallahumma amutu. Ya Allah, dengan mengucapkan nama Allah aku hidup, dengan mengucapkan nama Allah aku mati. Berarti setelah itu mati, kita dikatakan mati, langsung kita tidur. Kalau sudah tidur, kadang-kadang kita cuma berpakaian cuma singlet baik, kadang-kadang pakai celana pendek baik. Tak ada gunanya harta banyak yang kita punya. Mobil ada tertumpuk-tumpuk, rumah juga ada bertingkat-tingkat, baju juga banyak. Itu tak ada gunanya karena kita sudah mati kecil, yaitu tidur. Mati yang kedua itu mati besar. Mati besar itu adalah saat kita dipanggilkan oleh Allah, yang dikatakan meninggal dunia. Itu berpisahlah antara ruh dan jasad kita, itu dikatakan dengan meninggal. Itu mati besar, masuk kita ke alam kubur. Sampai kita ke alam kubur, ada yang ketiga, mati yang lebih besar lagi. Apa itu mati yang lebih besar? Mati hati. Jadi yang lebih besar lagi itu adalah mati hati.
Kalau hati kita sudah mati, tak bisa lagi apapun yang kita sampaikan tak akan masuk kebaikan ke dalam hati kita, karena hati kita sudah ditutup oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, di depan masjid itu disampaikannya. Nanti suatu saat nanti kita akan lihat ada seorang pemuda dari Ansor nanti akan berjalan di depan kita. Pemuda itulah calon penghuni surga. Tak lama Rasulullah itu ketemu sama mengobrol sama para sahabat di depan masjid. Datang pemuda itu, diangkatnya, dijinjingnya sandal itu, dibawanya di depan Rasulullah berjalan. Oh, ini kata sahabat, ini kata Rasulullah, pemuda Ansor calon penghuni surga. Keesokan hari kata Rasulullah, katakan Rasulullah sahabat, wahai sahabat kita, hari yang kedua ini nanti ada pemuda akan melewati di depan kita. Itulah pemuda calon surga. Tak lama Rasulullah itu ngomong itu, datang pemuda Ansor itu berjalan dengan mengangkat, menjinjingkan sandalnya lewat di depan Rasulullah dan sahabat. Rupanya ada sahabat melihat, ini rupanya pemuda Ansor itu sebagai calon surganya Allah. Di hari yang ketiga, Rasulullah katakan, wahai para sahabat, nanti di hari ketiga nanti ada seorang pemuda yang akan melewati kita. Itulah calon surganya Allah. Ada sahabat yang penasaran dengan kata-kata Rasulullah, apa yang dilakukan oleh pemuda ini. Keesokan harinya sahabat ini diikutinya rumahnya seorang pemudanya, namanya Abdullah bin Amar. Abdullah bin Amar itu pulang ke rumah, rupanya ada sahabat yang mengikuti dari belakang. Pas sampai di rumah Abdullah bin Amar, apa kata pemuda? Apa kata sahabat Rasulullah? Wahai pemuda, saya ini sudah berselisih paham dengan kedua orang tuaku. Selama 3 hari saya tak boleh balik ke rumah karena saya selisih paham. Kira-kira boleh tak saya tinggal di rumah engkau, wahai pemuda? Abdullah bin Amar. Silakan, kata pemuda, silakan wahai sahabat Rasulullah, engkau tidur dan menginaplah di rumahku. Setelah dia menginap di rumahnya seorang pemuda itu, apa tujuan sahabat itu menginap di rumah pemuda? Dia nak nengok apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh pemuda itu selama 3 hari itu. Dilihat oleh sahabat tidak ada satupun kehususan apa amalan apa yang dilakukan oleh pemuda. Apakah dia malam-malam tengah malam tahajud? Tidak. Apakah dia tengah malam banyak bersujud dan berzikir? Tidak. Apakah dia tengah malam banyak berdoa dan bermunajat kepada Allah? Tidak. Hari pertama seperti itu, hari kedua seperti itu, hari ketiga pun seperti itu. Sampai Abdullah bin Amar tadi ditanya, wahai pemuda, saya ini nak balik ke rumah. Setelah 3 hari saya nginap di rumah engkau, wahai pemuda. Setelah saya lihat itu, saya sebenarnya tidak ada selisih paham dengan orang tuaku di rumah. Cuma saya nak nengok engkau, wahai Abdullah bin Amar. Kira-kira amal ibadah apa yang sehingga Rasulullah katakan engkau sebagai penghuni surga? Apa kata Abdullah bin Amar? Wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya tak memiliki sedikit pun amal ibadah yang pernah saya lakukan. Ada apa amalan khusus yang aku kerjakan. Cuma satu yang selalu saya jaga, sifat sakit hati, iri hati, dengki, sombong, riak, angkuh. Itulah yang akan saya hindari kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma menjagakan hatinya baik, bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi hati yang mati. Kalau hati yang mati, itulah yang dikatakan dengan meninggal yang paling besar, itu adalah hati yang sudah mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.